Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Saya mahasiswa dari Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Di sini saya sedang melaksanakan KKN, yaitu kuliah kerja nyata. Pada siklus kedua ini, sasarannya yaitu 2 orang guru pengajar. Di sini saya ditemani bersama Bapak Khalid. Ya, Beliau mengajar sebagai guru guru mata pelajaran apa, Pak? pendidikan agama Islam Baik. Bapak mengajar di sekolah mana, Pak? SMP 2 Cipeundeuy. SMP Negeri 2 Cipeundeuy. Ya, Eh, Mungkin langsung saja ya, Pak, ke pertanyaan. ya. Yang pertama, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai pembelajaran daring pada saat ini? Pembelajaran daring ada yang negatif, ada yang positif. Positifnya saja positif. Yang positif yaitu anak-anak yang saya mau diberikan tugas langsung yang mencari di internet apa itu pertanyaan yang dimintakan oleh guru. Langsung dicari. Tapi sampai anak-anak cari semua media dan dalam di internet. Kalau enggak ada di internet, cari di Al-Quran. Langsung itu mendapat positifnya. Negatifnya, anak-anak kadang-kadang banyak yang main game, tapi orang tuanya yang mengerjakan tugas, seperti kakaknya, orang tuanya, sampai paman-pamannya, semuanya. Karena anak-anak itu main layang-layang, apa, tapi orang tua yang mengerjakan mah itu yang dapat negatifnya. Iya. Jadi lebih, kalau positifnya Cenderung untuk menggali ilmu dalam internet. Kalau negatifnya anak orang tuanya yang belajar, anak ini cuma main, anak-anak dulu. ya, ya. Kemudian Pak, langsung aja ya untuk ke pertanyaan yang kedua. Ya. Pertanyaannya, apa sih media yang sering Bapak gunakan dalam proses pembelajaran daring pada saat ini? Media yang saya digunakan untuk daring yaitu pertama WA Group. Itu lebih mudah di antara semuanya. Kenapa? Kalau yang anak tidak ada kuota, sinyal, pulsa, yaitu kalau udah dikirimin udah ada. Jadi lebih mudah ya, Pak? Mudah, ya. Kadang-kadang nggak Google juga WA Group, bisa Google Classroom, itu kali-kali. Iya. Kalau untuk ini, untuk presentasi bisa pakai aplikasi Zoom Meeting, banyak udah. Ya, di antara yang saya pakai WA Group, Google Classroom. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kendala yang sering dialami oleh Bapak dalam proses pembelajaran daring, Pak? Kendala yang saya alami yaitu tentang pulsa. Kadang-kadang sekarang nggak ada pulsa, besoknya ada gitu. Kalau nggak ada pulsa, sinyal yang jelek. Kadang-kadang di daerah Cikineng, daerah ini pelosok, nggak ada sinyal. Kadang yang kedua, HP-nya satu dimiliki 2 orang, seperti adik kakaknya SMP, adiknya SD gitu. Jadi giliran itu Gilirannya kadang-kadang ngirimin tugas, kadang-kadang ya kalau adik-adik itu diberikan tugas jam 8, langsung dikembalikan tugasnya lagi ke guru, kadang maghrib bisa. Jadi giliran ya, Pak. Ya. Mungkin kendalanya seperti itu ya, Pak. Ya. Dan pertanyaan yang terakhirnya, bagaimana sih cara mengatasi kendala yang dialami oleh siswa menurut Bapak, gimana tuh, Pak? Kalau kendala yang tersebut, saya bagikan tugas dulu.
tugas lewat kalau ini WA. WA grup. Tugas dulu tuh. Ntar udah tugas 3 bulan sekali langsung diambil bukunya. Tapi saya punya catatan, nah ini catatannya ini. Gitu. Dari catatan nanti langsung diambil, ini tugasnya. Kadang-kadang ya nggak ada pulsa, nggak ada sinyal, kan langsung dikerjakan di hari yang dikumpulin bukunya. Oh iya, jadi dadakan gitu Dadakan ngerjainnya. ya. Tugasnya udah lama dikasihnya, tapi ngerjainnya pas mau dikumpulkan gitu Pak. Iya, itu jadi yang ada yang sakit, gak ada pulsa, gak ada sinyal, bisa lihat di buku orang lain, temannya sendiri. Jadi saling apa sih, kerja kelompok gitu. Ya bisa, di antaranya bisa. Mungkin segitu ya Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas informasi dan ilmu yang telah Bapak berikan. Semoga bisa memotivasi kita semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak. Ya. Sekali lagi terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Saya mahasiswa dari Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Di sini saya sedang melaksanakan KKN Mandiri dan di sini saya akan mewawancarai salah satu guru dari SMP 2 ya Pak? Iya. SMP 2 SMP Negeri 2 Cipendei. Bapak sebagai guru matkul apa Pak? Sebagai mata pelajaran PJOK Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, ini Bapak apa namanya Pak? Bapak Adang. Bapak Adang. Mungkin di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau. Yang pertama, bagaimana sih Pak menurut Bapak mengenai pembelajaran daring? Kalau menurut saya pembelajaran daring itu adalah pembelajaran jarak jauh. Artinya yang dilaksanakan, anak melaksanakan kegiatan belajarnya yaitu dari rumah. Dari rumah itu bisa sebetulnya bukan dari rumah saja, bisa dari mana saja. Yang penting daring tersebut dilaksanakannya secara jarak jauh, tidak melaksanakan sebagai tatap muka sebagaimana mestinya atau kebiasaan yang biasa lazim dilaksanakan, kebiasaan seperti itu. Itu sebagian secara singkat kalau menurut Bapak pembelajaran daring tersebut. Jadi intinya pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan bisa di rumah, bisa dimanapun, yang penting terjangkau dengan kebutuhan atau kapasitas yang terpenuhi tersebut. Ya. Itu kalau menurut Bapak. Kemudian yang selanjutnya, media apa yang digunakan dalam pembelajaran daring yang biasa Bapak lakukan? Media yang digunakan dalam pembelajaran daring itu anak biasanya menggunakan handphone, ya HP, atau bisa juga kalau fasilitasnya ada, anak tersebut bisa juga yang bisa menggunakan dengan laptop atau dengan komputer atau dengan iPad atau yang lainnya. Yang penting bisa memenuhi dalam pembelajaran daring tersebut dengan menggunakan media-media tersebut. Itu biasanya yang digunakan untuk anak. Itu. Biasanya Pak, kalau untuk aplikasinya yang digunakan biasanya apa Pak? Aplikasi yang digunakan itu karena kalau di kita itu, kalau menurut Bapak ya, karena di daerah itu menggunakan Zoom, itu kendalanya memang susah. Susah sinyal ya Pak? Susah sinyal, terutama sinyal. Paling yang lebih praktis, yang sudah memasyarakat dan anak-anak juga sudah mengetahui lah, gampang biasanya menggunakan di link, bisa dibagikan linknya dengan melalui grup PA, bisa seperti itu. Itu aplikasi yang digunakannya. Itu barangkali untuk media yang digunakan dan aplikasi yang digunakannya biasanya kalau Bapak.
kan Pak biasanya kalau olahraga ya Pak Pati. Olahraga itu gimana kalau misalnya ada praktek atau apa gitu, kan olahraga mah lebih ke lapangan gitu. Ya. Kalau memang kalau olahraga untuk kendala di daring sekarang sih dengan sistem pembelajaran daring jauh gitu perbandingannya dengan tatap muka, karena itu kalau materi atau pelajaran PJOK itu kan diambilnya ada pengetahuan, ada psikomotornya, ada tugas geraknya. Kebanyakan itu 50% itu dari tugas gerak atau coaching point istilahnya, bisa dilaksanakan di lapangan dengan mempraktekkan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan olahraga yang ditentukan. Itu kan biasanya. Nah, dengan sistem daring sekarang, nah ini biasanya Bapak pertama mengawali dulu dengan menanyakan identitas anak, kemudian keadaan rumahnya, itu dengan menanyakan beberapa hal, diantaranya dengan apakah rumah tersebut dekat dengan lapangan, kemudian berikutnya apakah halaman rumah tersebut luas tidak, memungkinkan tidak untuk dijadikan praktek. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian kalau misalnya itu ada hasilnya laporan dari anak, nah baru Bapak memberikan tugas dengan menyeimbangkan anak yang jauh jangkauan ke lapangan, kemudian dengan jangkauan halaman dengan yang sempit gitu. Yang penting olahraga tersebut bisa dilaksanakan. Nah, baru diberikan tugasnya dengan tugas-tugas yang sederhana gitulah, dengan kebugarannya, dengan senamnya. Anak disuruh dibuat video dengan durasi sekian menit gitu. Yang penting kelihatan anak untuk memperhatikan dengan halaman yang sempit gitu, bisa dilaksanakan. Itu seperti itu kalau di olahraga. Kemudian Pak, bagaimana sih kendala dalam pembelajaran daring ini? Untuk kendalanya ini sangat banyak sekali. Yang pertama, dalam kendala tersebut setelah ditanyakan atau melihat ke lapangan, yang pertama, kendala pertama itu HP. Kemudian dari HP tentu kendala yang berikutnya adalah dengan pulsanya, dengan terpenuhi kuota tidaknya, ada kuota tidaknya. Kemudian setelah terpenuhi berarti kan kendala berikutnya yaitu karena sinyal. Itu jadi kendalanya itu ada 3 hal. Yang pertama HP, yang kedua kuota, yang ketiga baru sinyal. Jadi kalau misalnya terpenuhi dengan salah satunya HP, misalnya terpenuhi, tapi kadang-kadang udah ada HP, tidak ada kuota, tidak ada pulsanya. Kemudian ada HP, ada kuota, tidak terpenuhi dengan sinyalnya. Nah, makanya kendalanya seperti itu barangkali. Kalau di daerah seperti di kampung seperti ini gitu, di pedesaan itu barangkali. Kemudian Pak, yang terakhir nih, bagaimana sih cara mengatasi dari kendala yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran daring kayak yang tadi, yang HP, kuota sama sinyal? Ya, untuk cara mengatasinya barangkali ya tiada hal yang lebih utama gitu yang untuk mengoptimalkan anak tersebut dengan pembekalan ilmunya betul-betul. Itu tentu cara mengatasinya tiada lain, kalau memang tidak daring ya harus tetap buka. Kalau dengan sistem daring seperti ini ya dengan mengatasinya tiada lain ya tadi yang dikatakan. Yang pertama terpenuhi HP-nya, kemudian terpenuhi dengan kuotanya, kemudian terpenuhi dengan sinyal. Cuma cara mengatasinya, kalau
Bapak gitu kan secara tersendiri di PJOK itu tidak mengatasi, tidak membatasi, tidak dalam anak memberikan tugasnya. Salah satu contoh misalnya dengan durasi 2 jam memberikan tugas pelajaran. Seharusnya kan dalam 2 jam tersebut tugas tersebut harus bisa masuk. Tapi karena kendala-kendala tadi gitu, karena terutama percuma ada HP, ada kuota tapi sinyal gitu kan. Istilahnya HP bisa dibeli. Itu kan kuota asal ada uang bisa dibeli, sama juga seperti itu. Nah cuma kan sinyal susah. Sinyal itu tidak bisa dibeli. Makanya kalau Bapak sendiri gitu, anak diberikan tugas tidak diberikan batas waktu. Kadang-kadang anak memberikan tugas jawaban tersebut ada jam 12 malam, ada jam 10. Itu karena kendala di sinyal tersebut, makanya diberikan keleluasaan. Kapanpun, jam berapapun Bapak masih menerima tugasnya gitu. Yang penting anak bisa melaksanakan tugas tersebut dengan pembelajaran dari tersebut. Itu barangkali. Soalnya kalau dibatasi seperti itu kadang-kadang kan kendalanya tadi yang dikatakan tadi, HP kuota bisa dibeli tapi kalau sinyal nggak bisa dibeli, terkecuali kalau kita punya tower sendiri baru itu kan. Itu barangkali untuk cara mengatasinya. Kalau secara sendiri pribadi Bapak gitu kan, dengan hal yang lain bisa seperti ya kemungkinan pola-pola cara pembelajaran mengatasinya masing-masing guru itu ada yang berbeda-beda, ada juga yang sama. Kadang-kadang kan guru memberikan tugas 2 jam harus masuk, lewat sekian jam atau lewat waktu yang telah ditentukan maaf ditutup gitu lah, atau link udah ditutup nggak diterima lagi. Sebetulnya kalau menurut Bapak karena situasinya seperti ini tidak efektif lah gitu. Itu barangkali untuk jawabannya. Ya Pak, mungkin segitu ya pertanyaan dari saya. Sama-sama. Terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Semoga bisa memotivasi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dicukupkan sekian wawancara dari saya. Sekali lagi